Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yusrifu qalbu suwaril akwani muntabi'atun fi mir'ati. Betapa bercahaya hati segala rupa akwan. Manalah mungkin hati itu bercahaya, manalah mungkin hati mendapat petunjuk, sedangkan hati itu masih dipenuhi segala rupa gambaran-gambaran alam yang itu senantiasa membayangi akan segala hati manusia yang tidak ingin berhadap kepada Allah, atau dia ingin berhadap kepada Allah tapi dia tak memahami akan hakikat alam, sehingga senantiasa dalam hatinya gambaran-gambaran alam terus terpandang. Manalah mungkin akan sampai kepada hakikat Tuhan. Maka ketahui olehmu bahwasannya hati itu sir yang latif. Sesungguhnya hati itu merupakan segala rahasia dari Allah yang sangat halus, yang ditaruhkan Allah Ta'ala bagi manusia di dalam dadanya daripada pihak lambung kirinya. Bahwa sesungguhnya hati itu merupakan suatu rahasia yang sangat halus yang Allah berikan kepada seorang manusia, yang Allah letakkan pada lambung sebelah kiri. Dan segempal daging itu menempati kenderaannya, dan tiap-tiap anggota jasad itu askarnya, yaitu prajuritnya. Dan hati itu raja baginya, dan bagi raja itu dua muka, dan satu muka menilik, yang satu muka itu melihat kepada dirinya dan kepada segala askarnya atau prajurit-prajuritnya, dan satu muka menilik ia kepada Tuhannya. Maka muka yang awal itu mentabik dalam matanya. Muka yang pertama-tama itu membiasakan di dalam segala hal penglihatan segala rupa gambaran-gambaran alam. Dan mata hati itu akal. Mata hati itu berupa pancaran pengetahuan, dan selama lagi akal itu di bawah khatatul kaum, selagi akal itu masih di bawah segala kekotoran-kekotoran atau kegelapan-kegelapan wujud alam, maka kalbu itu ditawan hingga apabila dihilangkan khata atau segala kekotoran itu daripada hati itu, maka hilanglah akal yang bertambah. Senantiasa akal itu mencari kebenaran, yaitu dia zahir akan segala asar, bekas-bekas yang dia saksikan akan segala baik alam ataupun dirinya. Dan bercahayalah anwar, maka menilik ia dengan nur yang Allah letakkan di dalam batin, yaitu hati, yaitu mata hati, dan telah datang bagi seorang manusia yang ingin sampai kepada hak Allah Ta'ala. Dan hilanglah yang batin apabila Allah telah memberikan petunjuk kepada seorang manusia yang ingin sampai kepada Tuhannya, maka seorang manusia itu dapat menerima segala akal pikirannya
bermanfaat, mendapat nur, mendapat petunjuk. Am kaifa yarjulu ila Allahi wa huwa mukabbalun bisyahawati, atau betapa berjalan ia kepada Allah, atau mungkinkah dia sampai kepada Allah Ta'ala padahal pada keadaannya ia tertambat dengan segala syahwatnya. Manalah mungkin dia akan sampai kepada Allah sedangkan dia masih senantiasa mengikuti segala selera badannya yang ia bertahu terpengaruh, sehingga badannya pun menjadi terpengaruh dari segala hal-hal syahwat yang senantiasa cenderung untuk berbuat maksiat. Maka orang yang tertambat itu tiadalah boleh ia berjalan. Sesungguhnya telah kita ketahui siapa saja yang tertambat, siapa saja yang terikat, niscaya tiadalah dia dapat berjalan. Maka tiadalah boleh kembali dan tidaklah mungkin dia dapat kembali kepada Allah selagi dia masih tertambat oleh syahwatnya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah memberikan perintah-perintah dari hal ibadah itu dengan tujuan agar kita senantiasa dapat kembali kepada Allah. Tapi terkadang kita senantiasa mengikuti akan segala tabiat-tabiat buruk, terus mengikuti segala syahwat dan cenderung sehingga terhijab dari segala hal yang dikehendaki oleh Allah. Dan sesungguhnya tiadalah dapat berjalan daripada alam tabiatnya, tidak akan pernah sampai kepada Allah orang yang senantiasa masih mengikuti segala perjalanan tabiat buruk yang sesungguhnya Allah menghendaki agar dia senantiasa kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Maka karena demikian itulah lazimkan, oleh karena itu biasakan untuk meninggalkan segala syahwat yang senantiasa menghendaki kita untuk berbuat hal-hal yang buruk. Maka orang yang ingin sampai kepada Allah hendaknya ia senantiasa melazimkan dan meninggalkan segala selera badannya yang terus menghijab kepada Allah. Oleh karena itu bagi orang yang berkehendak kepada jalan hak Allah Ta'ala, orang yang menghendaki sampai kepada ma'rifah kepada Allah, jikalau yang mubah sekalipun maka hendaknya ia tinggalkan dulu. Walaupun yang mubah, kalau ingin sampai kepada hakikat bertuhan, jangan banyak rawon-rawon yang membuat kita terhenti daripada jalan yang dituju. Nah itu. Jangankan yang makruh, jangankan yang haram, yang mubah aja pun diperintahkan untuk ditinggalkan. Nah, mubah di sini bukan berarti makan minum. Misalnya, oh besok kita jalan-jalan. Besok hari libur kita melancong. Nah ini kan boleh. Tapi kalau orang yang ingin sampai kepada hakikat bertuhan, tinggalkan dulu hal-hal yang seperti ini. Bertawajuh betul-betul. Dan karena demikian itu, kata setengah mereka itu bermula, sengat tabuan atas badan yang luka itu terlebih mudah untuk dapat diobati ketimbang syahwat atas hati orang yang tawajuh. Coba, apa katanya? Kalau diperbandingkan orang yang ingin sampai kepada Allah, orang yang ingin bertawajuh kepada Allah, orang yang ingin menyaksikan
hak ketuhanan Allah, kalau dia tidak meninggalkan hal-hal baik yang haram, yang makruh, bahkan yang mubah, maka diibaratkan sengat tabuan itu lebih mudah untuk diobati ketimbang sengat syahwat atas hati orang yang ingin sampai ke Allah. Am kaifa yatma'u an yadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min jinabati khafalati. Atau betapa loba atau sangat menghendaki orang yang ingin sampai kepada Allah, sangat ingin dan sangat merasa dapat orang yang ingin sampai kepada Allah, dan ia ingin masuk kepada hadirat Allah, padahal pada kebiasaannya, pada keadaannya ia tiada menyucikan dirinya daripada janabah segala lalainya. Manalah mungkin orang yang menghendaki sampai kepada Allah, sedangkan dia masih senantiasa pada kekotoran-kekotoran, pada janabah lalai. Mana mungkin sampai kepada Allah, sedangkan dia masih terus dalam kelalaian, tak pernah dapat menyaksikan Allah. Maka muridun, maka yang dikehendaki daripada masuk kepada hadirat Allah itu, yaitu tiap-tiap waktu kau lihat di dalamnya hamba akan dirinya dalam kudrat Allah. Oleh karena itu, orang yang menghendaki ingin sampai kepada Allah, maka dalam tiap-tiap waktu hendaknya ia senantiasa merasa dalam kudrat iradah Allah, senantiasa dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasannya Allah taala senantiasa menilik, senantiasa melihat ia kepada orang yang ingin sampai kepadanya. Maka selama pandangannya demikian itu, maka orang yang ingin sampai kepada Allah itu, sedangkan pandangannya masih senantiasa tertuju kepada syahwatnya, tertuju kepada kelalaian-kelalaiannya, yang ia tak pernah ingin meninggalkan segala tabiat-tabiat buruknya, maka mustahil orang yang seperti ini akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalam kehadiran Allah, maka apabila berpaling ia dari pandangannya itu, maka keluarlah ia daripadanya. Kalau telah dia hilangkan segala kelalaian-kelalaiannya, barulah ia dapat berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bagaimana? Takkan mungkin. Ini berarti dia ingin sampai kepada Allah, tapi tak ada betul-betul himmahnya, tak ada cita-citanya, tak ada khauf rajanya, tak ada rasa takut nanti kalau aku nggak kenal Allah macam mana, tak ada rasa, tak ada harapnya, tak pernah berharap kepada Tuhannya bagaimana bahwasanya dirinya agar senantiasa dapat menghamba. Kalau tak ada himmah di dalam hatinya ini, manalah mungkin, karena sesungguhnya tiada cita-citanya dia ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dikehendaki daripada janabah itu, karena jauhnya seperti yang telah ditegahkan atas orang yang bersifat janabah, sebagaimana orang yang masih dalam keadaan kotor,
orang yang bersifat dengan janabah lalainya pula seperti itu keadaannya. Sebagaimana orang yang sedang berjanabah, tentu dia tidak dapat, terlarang untuk masuk ke dalam masjid ataupun membaca Al-Quran. Demikian pula orang yang masih senantiasa dalam janabah lalainya, manalah mungkin Allah memperkenankan dirinya untuk sampai ke hadirat Allah. Tak mungkin. Dan tiadalah suci hatinya daripada masuk kepada hadirat ilahi, karena bahwasannya hadirat ilahi itu suci, tiada masuk kepadanya melainkan yang telah suci daripada janabah lainnya. Karena sesungguhnya orang yang ingin sampai kepada Allah, dia harus senantiasa mensucikan dari segala kelalaian-kelalaian agar dia dapat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tak mungkin orang yang dalam kekotoran, dalam kelalaian akan sampai kepada ma'rifatullah. Kenapa? Pandangannya masih senantiasa pada alam. Sedangkan alam itu hanya benda yang diciptakan Allah sebagai tunjukan mazhar bagi wujud Allah sendiri. Manalah mungkin orang yang masih senantiasa tertumpu kepada alam, lalai, dia lupa kepada Mukawwinun yang menciptakan alam. Mana mungkin, sedangkan dia senantiasa dalam janabah lalainya. Dan kata Syekh Hijazi radhiyallahu anhu, maka daripada hadirat Allah itu, maka yang dikehendaki oleh Allah, orang yang ingin sampai kepada Allah itu, yaitu hakikatul qalbi, hakikat hatinya, kebenaran hatinya yang dinamai dengan Baitur Rabbi. Orang yang sampai kepada hakikat Allah, senantiasa hatinya itu kepada Allah, maka dinamailah ia hatinya itu Baitur Rabbi, rumah Tuhan. Karena bahwasannya apabila telah hilang segala penyakit hati dan telah suci daripada keruh basyariah, apabila telah bersih dari segala kekeruhan-kekeruhan selera badan yang terbiasa terbawa oleh badan manusia itu, maka barulah ia sampai kepada hakikat yang dikatakan hakikatul qalbi. Dan daripada segala khatir, segala perasaan-perasaan dalam hatinya yang radiyah, yang buruk, maka zahirlah di dalamnya anwar ilahi. Apabila telah sirna segala yang buruk-buruk di dalam hatinya itu, maka nyatalah di dalam hatinya segala cahaya yang senantiasa dengan cahaya itu sampailah ia ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan jadilah hadirat daripada hadiratullah, maka jadilah ia senantiasa dalam kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan selagi ada pada hati itu bersifat adatut tabi'ah, selagi dalam hati itu masih ada segala kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, yaitu istighfar, yaitu sibuk atasnya daripada ahwal makhluk. Selagi di dalam hati itu masih senantiasa bersifat membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang buruk,
yang senantiasa disibukkan atas daripada hal-hal seluruh makhluk, maka tiadalah masuk kepada hadirat yang mulia. Manalah mungkin orang yang masih senantiasa menjalani tabiat-tabiat buruk, dia akan sampai masuk ke hadirat yang mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin. Karena apa? Karena kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dilakukannya masih terus dibuat, masih terus nampak, masih terus terlaksana pada badan zahirnya. Manalah mungkin dia akan keluar dari janabah lalainya. Tapi itu khawatir itu hati kita tuh tidak berharap. Iya. Maka ya, dia radiyah itu juga hal-hal buruk masih diselimuti, hati itu masih diselimuti dengan hal-hal buruk. Radiyah. Sehingga hatinya tak bisa dibersihkan karena senantiasa terpengaruh oleh sifat-sifat kebiasaan-kebiasaan badan yang maunya, kalau diistilahkan, melancong sana, melancong sini, terpengaruh hal-hal yang buruk dan istighfar, sibuk merencanakan hal-hal yang tidak dikehendaki dari segala perjalanan orang yang ingin sampai kepada Allah. Mana mungkin? Sedangkan Allah itu tidak senang disebutui. Jadi tinggalkan dulu. Kalau ingin sampai kepada Allah, yang mubah sekalipun ditinggalkan, biar hati itu terpelihara dulu. Nah, kalau udah terpelihara macam mana? Namanya udah terpelihara. Kalau diajak pun, ayo bang, kita video besok sana. Udahlah, rasanya enaknya aku di sini aja lah. Walaupun badannya bukan berarti mesti nampak perbuatan, tapi hatinya tidak istighfar lagi, tidak disibukkan lagi dengan hal-hal yang seperti itu, udah terpelihara. Maka yang seperti inilah yang memang yang dicari, ditempa. Kalau udah tertempa, namanya udah bagus, udah nggak terpengaruh, nggak ada masalah. Mana mungkin? Macam mana? Orang mumpung, kalau bahasa mumpung besok libur, yuk kita jalan-jalan, mancong, bukan nggak boleh. Tapi kalau memang ingin betul-betul batinnya bisa berhadap hati kepada Allah, yang seperti itu tinggalkan dulu, tempahi. Nanti kalau sudah bagus, yang seperti itu tidak dihimmahi, tidak dicita-citai. Kalaupun terjadi, itu hanya sekedar untuk menjalani hal-hal perjalanan hidup. Tapi batinnya sudah tak terpengaruh lagi, terpaut kepada wujud alam. Batinnya hanya memandang kepada kaununnya, bukan kaununnya. Kaunun itu alam, mukawinun itu istilahnya yang menciptakan alam. Nah, gitulah. Siapa lagi? Maksudnya saya Pak, Ya. yang melarang bepergian itu batin atau zahir? Ya, awalnya untuk melatih, zahirnya pun jangan. Untuk melatih itu zahirnya, makanya dikatakan itu kan boleh, itu kan mubah. Untuk orang yang sampai kepada hakikat berdoa, itu tinggalkan dulu karena itu dalam
ditekuni membuat hati menjadi lalai. Maksudnya ketinggalan. Jangan itu ditekuni. Kalau dalam pelajaran sebelumnya, hendaknya manusia itu jangan dia bersungguh-sungguh pada hal yang telah ditetapkan Allah. Jangan bersungguh-sungguh pada hal yang tidak ditetapkan Allah, tapi bersungguh-sungguhlah pada apa yang diperintahkan Allah. Ini kembali, masa yang sudah ditetapkan Allah masalah rezeki disungguh-sungguhi. Kembali yang diperintah untuk disungguh-sungguhi. Kalau bahasanya dilemahkan, itu kembali. Karena sebenarnya masalah rezeki itu udah selesai. Badan kita akan tertuntut sendirinya. Kalau lapar, makan, haus, minum, nggak punya duit, sibuk nyari duit, ya dia langsung tertuntut. Kalau ketaatan ibadah berhadap hati kepada Allah, ini mendapat perintahnya bersungguh-sungguh. Jadi kalau nggak disungguhi sampai kapanpun dia nggak akan pernah dapat. Tapi kalau yang udah menjadi ketetapan Allah, nggak disungguh-sungguhi pun, orang bisa ngasih. Itu si pola udah waru-waru masuk. Coba apa halnya mati ya kalau hidup lagi datang, maka karena ditengok orang tadi kita terletak sangkanya lemas, padahal dia malas saja. Bahwa kenapa Pak sakit? Ya, gitu. Itulah diibaratkan apa yang sudah ditetapkan Allah itu pasti akan sampai. Itu tadi masalah ibadah. Kalau tidak disungguh-sungguhi, sampai kapanpun tak akan pernah terjadi. Karena itu perintah untuk disungguh-sungguhi. Nah itu tadi ya. Jadi sampai sini aja lah ya. Nanti yang lain-lain. Dan tanya-tanya. Menuntut ilmu termasuk perintah Allah. Iya. Turun dengan mahdi dan lahdi, tuntut ilmu dari wayang sampai yang lain sampai mati. Perintah. Kalau nggak dituntut sampai kapanpun nggak akan masuk. Jalannya. Kalau rezeki ada istilah malakah. Kalau bahasa kita skill. Udah ada diberikan oleh Allah skill masing-masing. Allah sangat sempurna memberikan malakah pada tiap hambanya. Ada mungkin yang tukang semir sepatu, ada mungkin yang tukang jual modal, ada mungkin yang tukang setir bus, ada mungkin tukang dagang cabai. Pokoknya semua skill-skill yang diberikan Allah itu sempurna. Tak ada yang membuat diragukan lagi, sudah ditetapkan semuanya. Nah, dan itu berjalan dengan sendirinya. Enggak disungguhi pun ya pasti tidak. Yang disungguh-sungguhi itu sebenarnya harusnya masalah apa yang diperintahkan Allah. Menuntut ilmu, beribadah, itu semua ada perintah. Dari perintah masalah sholat sampai kepada penegakan sholat. Aqimis sholat, tegaknya sholat itu di dalam untuk mengingat kepada Allah. Macam mana? Kalau ilmunya nggak itu, sampai mati kita hanya beribadah karena ada tujuan
berbuat yang bukan Allah.